Karena cara bukanya di sini ternyata. Tinggal geser. Tadi, gitu. Kita taruh dulu nih. Halo Sobat Gila Apa News, bersama Kang Dani. Nah, sekarang sedang berada di Gias 2025. Sekarang nggak sendirian sih, ada teman kita namanya Mas Coro. Halo. Mas Coro itu katanya mau beli mobil nih. Mau beli mobil apa sih? Yang sesuai budget gua, sesuai kantong gua. Berapa? Di budget berapa? 100 jutaan lah ya. Di sini sih banyak pilihan. Ada yang listrik, ada yang mobil bensin. Nah, kita sesuaiin aja dengan budget dan kesukaan kita. Ayo pengen kita, tahu gua. Oke, kita antar. Ayo. Sini nih ada nih. Ada DFSK Seres E1. Nih, Seres mobil. E1, oke. Iya. Apa nih keunggulannya Seres E1 nih? Ini adalah mobil listrik yang pasti ramah lingkungan, bodinya compact. Oke. Nah, ada dua tipe. Tipenya tipe B dan L. Nah, kalau tipe yang B itu yang paling murah, 189 juta. Oh ya? Ya, ada lagi tipe yang paling tinggi yang L itu 219 juta. Oh. Tapi di Gias, kalau pingin tipe yang lebih lengkap, pasti ada diskonnya. Ini bisik-bisik dari sales. Bisa di bawah 200 juta. Ah, serius? Serius. Bisik-bisik dari sales ya. Coba lihat dulu ya. Lihat dulu. Wah, gila ini mobil keren banget. Warnanya lucu ya warnanya ya. Mantep ini. Canggih banget ya Kang ya ini ya. Iya. Jadi ini cocok untuk di perkotaan. Nah, untuk di jalan-jalan Jakarta cocok. Karena kan juga bebas ganjil genap. Nah, ini jadi kelebihannya dari mobil ini, selain ramah lingkungan juga bebas ganjil genap. Karena mobil listrik tadi kan? Mobil listrik tadi. Tapi warnanya sih, ini warnanya lucu ya? Istri gue suka sih. Suka ya. Gimana? Jadi list masuk nggak? Masuk list dulu aja. Oke, kita cari list. lagi ya? Cari lagi. Masuk keranjang dulu. Masuk keranjang kuning. Nah, kalau mesinnya gimana nih Kang? Mesin, kita lihat mesinnya nih. Mesinnya sebetulnya itu kan baterai di bawah. Nah, ini sebetulnya buat perangkat sederhana banget tuh. Motor listrik, water coolant, pokoknya yang bersifat-sifat untuk inilah yang bukan oli gitu kan, nggak ada olinya. Kalau baterainya gimana baterainya? Nah, ini mobil ini memiliki kapasitas yang pasti jarak tempuh lah, ya kan? Kalau bicara jarak tempuhnya kan ada dua tadi, tipe B sama L. Jarak tempuh yang tipe B itu 180 km. Berarti yang bukan yang ini? Ya, yang di bawah ini. Ada juga yang tipe L itu sampai 200 km. Jadi kalau 200 km cukup lah. Kalau untuk belanja keluar, kita juga kan bisa 4 hari, 4 hari lah. Tinggal cas lagi di rumah. Oke, kita ke bagasi ya? Oke. Gini. Jadi ini penumpangnya sini. Ini penumpang. Kalau anak-anak bisa lah ngantar sekolah, ini tinggal dilipet. Gampang kan? Oh, luas juga iya, berarti. Kalau kita belanja dari minimarket, belanja apa? Barang-barang, galon pun masuk ke sini lah. Gitu kan. So far sih gue tertarik sih sama mobil ini. Tapi gue masih pengen lihat ada nggak sih yang di bawah 200 jutaan lagi? Ada. Kita muter lagi ya di Gias. Mumpung ada waktu. Ada lagi nggak nih Kak? Ada lagi. Jadi sini ada Finfast nih. Finfast F3. Ini mobil compact juga, bisa jadi pilihan. Nah, ini 100. Harganya sih di angka 230 juta. Nggak masuk budget gua. Tapi jangan dulu berkecil hati. Kecil hati. Kenapa tuh? Di kata sales ini ada diskonan. Jadi bisa sampai 192 juta lah. Wow, oke, gue tertarik. Tertarik kan? Gue tertarik, oke. Nah, mobil ini nih, di sini ada ininya nih, ada spesifikasinya nih. Jadi ini kalau untuk dayanya tuh 40. Terus untuk torsinya sampai 110 Nm. Nah, untuk dayanya nih bisa dari 0 sampai 100
19 detik. Jadi kalau kita diakselerasinya 19 detik. Tapi lumayan lah untuk mobil yang lumayan sekecil ini cepat, gitu. lumayan cepat ya. Gitu. Ya, Jadi memang lumayan nih mobil ini. Kita lihat dalamnya, penasaran nggak? pengen. Oke. Coba kita lihat ya. Iya. Gimana interiornya? Gue kayaknya terkesan deh dengan warna yang agak lebih hitam, lebih gelap gini. Oke sih. Lebih sporty ya. Ini lebih kan sporty, bener. mobil ini bedanya memang tadi lebih ke city car ya. Ini lebih ke SUV, mini SUV. Nah, jarak tempuhnya agak lebih jauh, sekitar 215 km. Oh, dia lebih jauh daripada yang tadi sih. Terus bahan-bahannya juga di sini ada lebih ke sporty ya lebih. Kalau tadi kan warnanya putih, kayak unyu-unyu lah gitu kan. Nah, ini lebih sporty. Jadi ini tergantung ini kesukaannya apa nih. Mungkin kalau buat cowok cocok lah. Berarti kalau misalnya buat istri gua yang tadi lu beli satu itu beli lagi nih juga nggak apa-apa kalau punya duit banyak. Wah, jadi nambah dong gua berarti. Nggak apa-apa. Tapi gitu. ini layarnya lebih lebar. Lebih lebar, layarnya lebih lebar. Oke. Terus juga ini lebih tinggi, ininya juga ground clearance-nya lebih tinggi dari model. Berarti kalau keunggulannya, kalau gue simpulin, ini jarak tempuh lebih jauh. Jarak tempuh lebih jauh, terus lebih luas lah ya. Oh iya benar. Nanti kita lihat bagasinya nih nanti berapa, terus yang utama sih ini jadi lebih tinggi. Jadi kita kalau mau ke jalan-jalan yang agak banyak lubang, aman lah, nggak perlu khawatir. Nggak berasa lah ya? Nggak berasa. Itu sih yang penting. Ini gitu. Pokoknya, nah ini kan mobil listrik kan, ingat ini mobil listrik. Ramah lingkungan. Bebas aja tuh. Gitu. Gue mau lihat mesinnya. Iya. Untuk mesin nih, ini agak unik nih. Kenapa tuh? Kita cara bukanya di sini ternyata. Tinggal geser. Tadi, gitu. Kita taruh dulu nih. Unik ya cara unik buka kap mobilnya ya. Unik loh ini. Nah ini juga sama sih sebetulnya sih sederhana. Di sini ada motor listrik, ada aki, ada cairan-cairan yang buat wiper gitu. Jadi nggak ada mesin yang ini. Kalau untuk si baterainya di bawah. Ini baterainya sendiri kan lumayan nih, bisa jarak tempuh tadi kan 215 km. Jadi sudah cukup lah. Kalau waktu ngecasnya? Waktu ngecasnya di sini itu dia dari 10-70 itu sekitar hampir setengah jam lah ya. Oh, ada sih. 10 sampai 70%. Itu setengah jam. Setengah jaman, kurang lebih. Lumayan. Kan yang lama itu adalah kalau kita ngecas dari 70 atau 80 ke 100. Nah, itu yang agak lama ya. Lama-lama gitu. Tapi 70 juga udah oke. Udah oke. Jadi menarik. Kita ke bagasi ya. Nah, bagasinya kita lihat ya. Luasan mana nih? Oh. Wah, ini udah dilipat nih. Kalau kita belum dilipat sih sekitar 36 liter ya. Ini gampang banget deh. 36 liter, tapi kalau ini bisa sampai 365. 365 liter. Ya, bisa lah buat koper, buat galon gitu ya. Cukup besar. Kita belanja. Tadi kan pakai yang satu lagi. Kalau yang pakai satu lagi ini dari minimarket atau dari mana? Bisa naruh sini. Jadi cocok lah untuk keluarga kecil atau kita yang ya buat kerja ya. Jadi kalau tidur enggak ya kayaknya kalau tidur sini. Tidur sih berongkol gitu. Tapi ini udah cukup sih. Udah cukup. Keren. Oke, nih gue udah lihat 2 mobil. Dua-duanya menarik sih. Tapi Gitu gue ya? masih belum puas. Masih ada lagi nggak sih? Ayo kita cari lagi ya. Ada lagi? Ada lagi. Oke, Ayo. Nah gini nih, ini ada mobil baru nih, baru diperkenalin sama Jetour. Kita disebut Jetour, ada mobil namanya X20E. Ini ada mobil listrik. Nah, ini bisa dibilang mobil murah. Harganya memang belum diumumkan, tapi kita kira-kira sih hampir-hampir sama lah ya. Bisa di bawah 200-100 jutaan, tergantung tipenya. Ada tipe tertinggi. Nah, ini yang kelebihannya adalah untuk daya tempuhnya. Jadi mobilnya yang paling rendah tuh 300 km. Berbeda dengan tadi kan, 200-an kan. Iya, betul. Nah, paling yang tipe tertingginya sih sampai 400 km. Wow. Nah, itu kelebihannya. Jadi lebih daya tempuhnya lebih jauh. Dan bocorannya masih sesuai dengan budget gua. Nah, itu yang penting. Bocorannya. Itu tinggal nunggu aja, mau nunggu mobil ini nggak? Lihat lagi deh. Lihat lagi gitu ya. Gua masih penasaran. Oh iya, oke. Kita lihat lagi aja kita. Nah, kalau cari mobil harga 100 jutaan, di bawah 200 ini pas harganya.
199,9 juta, pas banget nih. Ini gue rasa Citroen sangat mengerti gue sih. Iya, tapi gue udah tahu lu mau datang ke sini makanya. Jadi mobil ini, tapi ini bukan mobil bensin. Oh bukan ya? Bukan mobil listrik bukan ya. Mobil listrik. Bukan mobil listrik, ini mobil bensin. Kapasitasnya 1.200 cc. Oke. Jadi karena dia irit dan compact, dia rata-rata untuk bensin ya 19, sekian liter kilometer per liter. Jadi cukup irit. Hampir sama dengan mobil LCGC kan 20-an lah ya gitu. Irit enggaknya sih tergantung kita berkendara tergantung pemakaiannya kan. Iya, pemakaiannya. Yang pasti ini mobil ini diciptakan compact, harganya terjangkau dan ini tipe sport. Nah, tipe sport. Kalau untuk tipe yang biasanya memang walaupun ini tipe sport tapi Citroen ngasih harga yang cocok tuh. Sesuai dengan yang gue mau. Iya, coba lihat dalamnya. Lihat dalamnya dulu. Bagaimana interiornya nih? Interiornya coba. Gue suka ya, terutama ininya. Ini jadi memberikan kesan yang berbeda loh. Jadi ornamen-ornamennya itu ada unsur seninya nih. Ini mobil Prancis ya, Prancis. Citroen itu terkenal dengan suspensinya yang empuk dan kekedapan suaranya. Oh, dia kedap suara berarti? Kedap suara. Jadi dia filosofinya itu seperti kepompong atau istilahnya apa, terus seperti kalau kita berjalan di karpet terbang gitu kan gitu. Kayak naik permadani terbang. Permadani, jadi kayak Aladin kan gitu. Filosofi mereka, dan ini diterapkan ke mobil-mobil dari bawah sampai atas. Nah, ini adalah mobil yang eksklusifnya walaupun entry level, tapi ini lengkap banget loh. Itu tipenya sport, terus desainnya juga sporty. Di sini layarnya juga cukup luas ya. Nah, di sini ada wireless. Ini yang penting. Apa namanya? Wireless charger ya. Wireless charger. Padahal ini biasa di tipe-tipe yang tinggi ini udah ada wireless chargernya. Itu kadang ada yang mobil di atas 400, 300, kadang nggak ada wireless charger. Ini udah ada. Jadi sebetulnya ini Citroen ini mobil yang value for money banget sih. Kalau lihat dari bodinya yang lebih besar, nih mobilnya crossover atau coupe ya, SUV yang lebih compact gitu. Jadi meskipun ini nggak bebas dari ganjil genap, ya ini adalah lebih luas pastinya, lebih sporty. Ya kebetulan emang gue sangat sporty sih, jadi gue suka sih untuk yang tipe ini. Ini kulitnya kan dari kulit nih, bagus. Kulitnya ada ada ininya apa? Ya, nyaman spotnya. Nyaman sih. Jadi kita nggak usah pakai body plug lagi, nggak usah body plug. Ini juga sampai ke seat beltnya. Ada spotnya juga. Jadi buat misalnya yang memang sangat sporty, ini cocok banget. Satu hal ya Kang, yang gue tertarik adalah aksen warna merah, abu, dikombinasi dengan warna putih, ini sangat mobil sport sekali. Jadi kelihatan sporty, ini ada garis, kayak seragam. Kalau seragam itu jersey ya, kayak jersey banget nih. Kita lihat mesinnya ya. Mesinnya di sini kita lihat. Oke. Nah, di sini mesinnya ini adalah 1200 cc, PureTech 82, dan untuk tenaganya 21 horsepower, dan sampai untuk tenaganya torsinya juga lumayan bagus, sampai 190 something lah ya. Jadi sangat cocok. Selain mobil ini sporty juga bertenaga dan efisien yang penting. Untuk ukuran mobil bensin ini irit, compact. Kita lihat untuk bagasinya ya, Nah, seperti ini. Ini juga ada untuk ini apa namanya? Untuk barang, kalau kita barang dari dalam, tinggal taruh sini. Kalau ingin luas lagi ini bisa dicopot juga. Oh, bisa copot juga. Jadi ini cukup luas ya. Oh, ini luas banget ini. Luas banget ini nih. Iya. Ini sampai 315 liter. Jadi bisa naruh yang pasti untuk koper semua. Galon juga bisa masuk rumah, jadi kalau kita mau pulang kampung ke luar kota bisa mudik ya, mudik ini. Kita taruh ini barang-barang kita, nah di sini mungkin kan yang ringan-ringan, oleh-oleh atau apa. Jadi memang dan kalau taruh di sini lebih aman karena nggak bakal jatuh kan. Nggak bakal jatuh. Ya, itu juga aman. Menarik sih Kang. Menarik ya. Udah 3 mobil, tapi gue masih belum puas. Belum puas lagi? Ada lagi nggak? Aduh, karena ada lagi di pameran. Ayo kita ubek lagi ya. Iya. Ini mobil 100 jutaan nih. Ini adalah mobil Brio, Honda Brio. Biro Satya ini adalah mobil LCGC 1200 cc yang pastinya irit. Pokoknya mobil ini dikenal sangat irit. Jadi kalau pingin beli yang 100 jutaan ini harganya udah ada 170 juta.
Oke sih, jadi gue bisa dapat kembali lagi ya, 30 juta ya? Iya dong, makanya tuh bisa jadi pertimbangan kalau memang mau beli mobil yang 100 juta. Nanti gue cari lagi. Gue pertimbangan ya? Oke, boleh. Ini mobil yang lebih murah lagi. Cari yang lebih murah kan, 100 jutaan. Ini harganya yang tipe terendah manual itu 140 juta loh. Oh iya? Iya. Di bawah 150 bahkan? Itu ketingginya yang Matic ADS itu 196 juta. Jadi ini adalah mobil termurah. Dan itu belum termasuk diskon cashback 7 juta. Jadi berapa tuh harganya? 133 juta, itu bisa nambung lagi tuh. Kalau kita punya duit, ya 200 juta, tabungannya berapa tuh? Jadi hampir ada 60-70 juta 67 juta. Iya, itu buat beli apa lagi ya. Ini ada lagi, kalau yang pingin lebih luas, ini kan Ayla ya, Ayla itu hatchback ya. Nah ini mobil yang untuk 7 seaternya, Sigra. Ini mobil terlaris di Daihatsu. Oh, ini paling laris? Iya, paling terlaris. Nah ini harganya juga hanya beda 1 juta dari tipe terendahnya. Nah untuk tipe tertingginya itu 197 jutaan. Belum termasuk diskon ya. Jadi kalau cari mobil paling murah ya di sini lah. Daihatsu tempatnya. Tapi ini mobilnya LCGC, tapi LCGC kan mobilnya irit. Jadi 20 km untuk per liter itu cukup lah. Tapi lebih murah yang Ayla tadi ya? Iya, Ayla, karena itu kan compact gitu. Mau cari lagi yang menarik, lain? Tapi gue masih belum puas. Belum puas lagi? Belum puas gue. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ada lagi? Kita yang paling pojok. Pojok? Oke. Pojok. Ini mobil listrik nih, Wuling. Cari yang harga 100 jutaan kan? Iya, itu. Ini yang tipe standarnya 184 juta. Asik kan? Pas sih sama budget gue sih, pas. Pas ya dengan budgetnya nih. Ini yang asik itu kan ada beberapa beberapa varian nih mobil ini kan. Ada yang ini tipe, ada yang standar, light dan pro. Nah harganya itu di sini lagi promo katanya di Gias tuh. Jadi berapa? Ya sekitar yang pro itu 190-an lah gitu. Tapi ya selama Gias ya gitu. Nah ini kapasitas mobil ini juga cukup bagus, sampai 300 km yang pro tuh. Jadi cukup jauh lah untuk ini kita di Jakarta cukup sebetulnya. Mau lihat dalamnya? Lihat ya? Oke, dalam ya. Wah ini kulitnya nih lebih elegan ya, lebih berkelas ini. Jadi mobilnya ini perpaduan coklat dan krem. Jadi kelihatan lebih mewah kan, luxury. Terus ininya juga head unit displaynya ini lebih juga memanjang. Informasi di sini semua simple semuanya sih. Lebih terlihat compact, simple, tapi juga ada kesan mewah. Dan di sini juga ada soft touch kulit. Nah, di sini juga sama soft touch kulit. Jadi Wuling itu ngasih ubahan untuk interior mobil ini, dan memang jadi terkesannya lebih rapi, lebih lux lah gitu, lebih enak ya looksnya gitu. Kalau gue sih suka warnanya sih. Warnanya cakep sih. Cakep ya. Jadi gimana? Gue mau lihat mesin sama bagasi dulu. Oh boleh. Buat ngecek lagi. Oke. Nah nih. Lumayan lah, ada berapa liter ya, bisa masuk barang-barang yang kecil. Tapi kalau kita pingin luas lagi, ini bisa? Bisa. Nah, jadi barang-barang belanjaan, koper, semua juga bisa. Nah kalau kayak gini luas sih. Lebih luas sih. Iya. Jadi kalau kita bawa anak antar sekolah, tinggal kita tarik lagi sini. Nah situ. Nah ini cukup lah buat anak kecil atau yang badannya tidak terlalu besar sih, enak, nyaman. Berarti saya nggak bisa ya? Bisa, tapi dilipat dulu nih. Cari lagi yuk. Cari lagi kita lihat lagi ya. Wah, ini dia nih Kang nih. Langsung naksir kan? Warnanya cakep soal warnanya. Ini BYD Atto One. Mobil ini mobil baru dari BYD, harganya yang bikin bengong
kita semua nih harganya adalah 195 juta. Yang benar. Betul. Ini dengan desain seperti ini. Kita lihat dalamnya interiornya. Wah, ini Gimana interiornya? Keren sih ini. Cakep loh ini, nggak bohong gua. Lihat sporty ya. Ini ada soft touch. Bener-bener empuk di sininya. Di sini juga ada garnish warna chrome. Oh iya. Yang pasti ini mobil telah dilengkapi 6 airbag. Walaupun mobil ini mobil compact, tapi 6 airbag. Yang pastinya 6 airbag berarti lebih aman dan lebih kedap suara. Gitu. Ini juga ini ada 2 tipe mobil, tipe ya di mobil ini, dinamik dan premium. Nah, untuk prime dan dinamik. Jadi mobil ini dibanderol dari 195 juta sampai satu lagi 235 juta. Tapi untuk varian yang ini? Untuk varian ini tipe tertinggi sih. Oh, ini yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk dilihat dari luar, antara tipe terendah dan tertinggi itu sama. Nah, yang membedakan adalah fitur-fiturnya. Seperti airbag, terus ini sudah elektrik, terus ini juga sudah otomatis, kaca-kacanya bisa otomatis naik turun. Wih, misalnya tinggal otomatis naikin lagi, tinggal naikin otomatis seperti itu. Gitu. Nah, di sini juga ada airbag. Nah, ini ada wireless charging. Oh, sama kayak tadi ya? Iya, ini wireless charging itu ya fitur yang udah kita punya handphone, nggak usah pakai colok-colok lagi. Walaupun ini udah wireless charging juga tetap ada disiapin untuk kabel-kabel USB-nya disiapin. Oh, dia menyiapkan ya. Dan kalau gue lihat ada Type C juga ya. Type C. Jadi kita bisa pilih mau pakai kabel Type C atau USB. Nah, untuk wireless charging kita lihat dari sini, wireless charging tempel sini udah bisa. Tinggal tempel aja. Tinggal tempel aja. Oke, coba ya. Charging nanti keluar gitu. Oh gitu, oke. Cakep sih, cakep ya kan. Nah, ini untuk perpindahan gigi cuma tombol-tombol gini aja udah. Oh, semudah itu ya? Semudah itu. Gitu. Jadi ini buat perkotaan, di kota, compact, dan pastinya bebas ganjil genap. Selalu itu. Selalu itu. Yang penting itu karena di Jakarta. Kita lihat bagian itu ya. Bagasi. Untuk bagasinya kita lihat ya. Ini tinggal pilih ini. Yang belum elektrik, tapi ini sangat luas loh. Ini luas loh ini, luas. Tanpa dibuka ya istilahnya. Tanpa dibuka, tanpa direbahkan, ini bisa muat sampai 3 galon lah. Jadi emang dibuat mobil ini compact dan memang tidak hanya luas dari sisi penumpang, tapi juga sisi bagasinya. Dan ini bisa diperluas lagi sampai ini ditarik ini aja. Tuh. Wah, ini kalau kayak gini mah luas sekali kalau ini. Kalau ini gua pun bisa tidur sini. Ya. Bisa sampai lebih dari 400 liter lah masukin ini. Cakep sih, cakep ya. Cakep. Gimana? Gua bingung Malah bingung udah dilihat yang mana banyak banget soalnya dan bagus-bagus ya. Iya, yang bagus. Jadi kita tadi udah muter-muter, kita cari tahu harganya, spesifikasinya, tinggal pilihan ada di Mas Coro. Nah, mungkin teman-teman punya ide kira-kira atau yang diinginkan mobil harga 100 jutaan apa saja yang kira-kira cocok untuk dibeli. Bantuin ya, karena gua nggak tahu yang mana, karena bagus-bagus semua dan keren-keren. Keren-keren memang. Jangan lupa di kolom komentar dan subscribe Gear Up iNews bersama Kang Dani.